Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Besok sore, hari ini, Anda perlu mempersiapkan beberapa hal. Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Apa yang perlu kita persiapkan? Menelan api ungu dan mengembangkan metode Qi tidak semudah yang kamu pikirkan. Api ungu ini mungkin jauh lebih rendah dari api surgawi, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini sebagai doze bintang 9, agak sulit untuk berhasil menelannya. Jadi, Anda perlu menyiapkan 2 pil obat yang berbeda untuk bersiap menghadapi hal yang tidak terduga. Yao Lao tertawa. Pil perlindungan jalan dan pil jantung es. Kedua jenis pil ini adalah pil obat tingkat 2. Dalam keadaan normal, akan sulit bagimu untuk berhasil menyempurnakannya dengan kekuatanmu sebagai alkemis tingkat 1. Tetapi sekarang setelah Anda memiliki api ungu, yang jauh lebih kuat daripada api doki biasa, Anda memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Pil pelindung jalan, seperti namanya, memiliki efek melindungi jalur Qi Anda. Saat Anda menelan api ungu, Anda harus menggerakkan api ungu di sepanjang jalur Qi dari mantra api. Namun, jenis api esensi ini tidak seperti doki yang lembut. Ini akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan dimanapun itu lewat dan karena jalur Qi adalah hal terpenting dalam pelatihan yang berarti mereka tidak dapat menerima sedikit pun kerusakan. Oleh karena itu, pil pelindung jalan ini adalah sesuatu yang harus Anda buat. Yao Lao berkata dengan nada serius. Selain itu, sifat api ungu itu sombong dan liar. Saat Anda menelannya, alam liar yang terkandung dalam api ungu akan mulai memengaruhi pikiran Anda saat Anda menelannya. Jika pikiran Anda dirambah, maka niat Anda menelan api secara alami akan hancur. Selain itu, Anda mungkin mengalami fobia yang sulit diatasi. Oleh karena itu, kedua pil ini adalah suatu keharusan saat Anda menelan api ungu. Petik 2. Memenuhi sebagian besar pandangannya. Kadang-kadang, angin kencang bertiup dari pegunungan, menyebabkan pepohonan membentuk gelombang berwarna hijau, menghadirkan pemandangan yang megah. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melirik matahari yang terik dan menyeka keringatnya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia melompati tebing. Saat sepasang sayap mengepak, Xiaoyan meminjam lift dan dengan cepat terbang di dalam pegunungan Magic Beast. Pegunungan Magic Beast sangat luas. Mencoba mencari peringkat 2 binatang ajaib tipe S di ruang yang sangat luas ini masih agak sulit. Setelah mencari selama hampir 1 jam tanpa hasil, Xiaoyan hanya bisa tanpa daya meminta bantuan Yao Lao. Karena persepsi spiritualnya yang sangat kuat secara tidak normal, jajaran binatang ajaib dalam radius 1 km akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari pencariannya. Meskipun Yao Lao telah mengulangi bahwa Xiaoyan harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segala hal setelah dia memasuki pegunungan binatang ajaib, Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolaknya untuk situasi saat ini. Dia menutup matanya sejenak sebelum perlahan membukanya dan menunjuk ke selatan sambil berkata, ada peringkat 2 binatang ajaib tipe S di sana tapi tampaknya ada beberapa masalah. Apakah kamu akan pergi? Jika tidak, kami dapat mengubah lokasi kami dan menelusuri lagi, tetapi ini berarti kami harus meluangkan waktu untuk mencari lagi. Petik 2. Melihat arah yang Yao Lao tunjuk, Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang. Pada saat yang sama, dia melemparkan pil pemulihan energi ke dalam mulutnya dan dengan samar bergumam, mari kita lihat dulu. Xiaoyan dengan cepat terbang melintasi tanah. Dia mengerutkan kening tepat ketika dia akan tiba di tujuannya. Teriakan ketakutan dikeluarkan dari hutan di bawah. Dari volume yang berbeda, ternyata ada cukup banyak orang. Guru, apakah ini tempatnya? Xiaoyan bertanya tidak yakin. Ada tentara bayaran di bawah berburu binatang ajaib tetapi ketika mereka menarik binatang ajaib, tampaknya mereka secara keliru menarik peringkat 2 binatang ajaib tipe S. Yang pada gilirannya menyebabkan mereka jatuh ke dalam kondisi kekacauan mereka saat ini. Tawa Yao Lao keluar dari ring. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan perlahan mengingat sepasang sayap di punggungnya, mengubahnya menjadi tato di punggungnya.
Dia jungkir balik di udara dan kakinya perlahan melewati dedaunan lebat sebelum mendarat di dahan salah satu pohon besar. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Sadar merasakan kepahitan di mulutnya. Dengan kekuatannya sebagai dosi bintang 2, dia paling banyak bisa menangani satu peringkat 2 Magic Beast. Pemimpin perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Seorang pria paruh baya keluar dari kelompok tentara bayaran dan bertanya. Dia memahami tingkat kekuatan Fei Lei. Kagang, reformasi dulu formasi. Jangan panik, jika tidak, kita akan dipisahkan dan ditaklukkan oleh mereka. Suara berat Fei Lei berkata. Paman Fei Lei, kamu tidak akan bisa mengalahkan 2 monster peringkat 2 sendirian. Ling Er berkata dengan panik terbukti dalam suaranya. Dia akan melangkah maju ketika sebuah tangan panjang meraihnya dari belakang. Pada saat yang sama, suara dingin seorang wanita terdengar, jangan ganggu pemimpin perusahaan. Ditangkap oleh wanita itu, Ling Er dengan menyedihkan menoleh dan memandang wanita dengan sosok yang sangat baik dan berkata, King Jie, kita bisa pergi dan membantu Paman Fei Lei menahan mereka untuk sementara waktu. Rumor mengatakan bahwa dia benar-benar membunuh musuh dari Wolf Head Mercenary Company, seorang doze yang kuat yang bahkan Paman Fei Lei pun akan mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Benar-benar pembohong, untuk benar-benar mengatakan bahwa dia hanya 2 bintang doze, saat tangan kecilnya memegang tangan King Ye, yang berada di sisinya, Ling Er mengingat berita hangat yang telah menyebar di sekitar kota Qingshan selama sebulan penuh. Perasaan yang tidak diketahui muncul di dalam hati gadis muda itu. Bloody Battle Mercenary Company, dalam formasi. Kami akan membantu pemimpin perusahaan menahan monster tipe S peringkat 2 itu. Petik 2. Saat Ling Er tersesat dalam lamunannya, Kagang dengan cepat berhasil mengatur kembali para tentara bayaran. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 tentara bayaran segera bergegas keluar dengan koordinasi yang baik dan menuju salah satu dari peringkat 2 binatang sihir yang menyerang Fei Lei. Anggota perusahaan Anda, hari ini, saya akan membalas budi. Mengikuti tawaringan, dedaunan di hutan bergoyang. Bayangan hitam dengan cepat menerkam seperti elang. Ding! King Ye mengatupkan gigi peraknya saat dia bentrok dengan binatang ajaib tipe S yang mengejar mereka. Kekuatan yang sangat besar segera menyebabkan wajah cantiknya menjadi putih saat dia buru-buru mundur. Setelah mendorong King Ye kembali, binatang ajaib itu mengeluarkan raungan keras yang mengancam dan sekali lagi dengan kasar menerkam ke depan. Sama seperti King Ye berencana untuk sekali lagi mempertaruhkan nyawanya dan bentrok dengan binatang itu, bayangan hitam tiba-tiba melesat dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Suara keras terdengar, menyebarkan debu ke seluruh area. Saat debu perlahan mengendap, seorang pemuda kurus membawa penggaris besar berwarna hitam yang tampak aneh di punggungnya muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kagang menghela nafas tanpa sadar. Dengan simbol penguasa besar yang unik, Xiao Yan dapat dikenali di mana saja. Haha, Paman Kagang, kuharap kau baik-baik saja. Xiao Yan perlahan menoleh. Tatapannya pertama kali menyapu King Ye di belakangnya dan kemudian tersenyum pada Kagang di sisinya. Baiklah, kita akan bernostalgia nanti. Pertama, kita harus menyingkirkan binatang ini. Petik 2. Xiao Yan melambai ke Kagang yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Berbalik, dia menghadapi monster peringkat 2 yang besar di depannya dan tersenyum tanpa sadar. Dia perlahan mengangkat kakinya dan kemudian menginjaknya di tanah. Setelah ledakan, tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di sisi kiri binatang ajaib seperti petir. Tangannya dengan erat memegang gagang penggaris dan menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa Suan berat meninggalkan punggungnya dan membawa tekanan angin yang kuat saat itu menghantam dengan keras di atas kepala binatang ajaib. Seketika, kekuatan besar itu melontarkan tubuh besar binatang ajaib itu ke atas. Itu menabrak beberapa pohon sebelum berhenti perlahan. Diperlakukan dengan acuh tak acuh oleh Xiao Yan, wajah Ling Er menjadi agak merah cerah.
Dia membuka mulut merahnya yang basah dan kecil, terlihat seperti ingin berbicara tetapi tidak mampu. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk meredakan suasana, tampaknya dia tahu kesan seperti apa yang dia tinggalkan padanya. Telapak tanganmu berdarah. Apakah Anda perlu membalutnya? Melihat suasana yang suram, wanita dengan sosok iblis itu hanya bisa membuka mulutnya tanpa daya untuk berbicara. Seketika, suara dingin dan renyah terdengar di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan mengamati wanita ini dengan penampilan yang cukup bagus. Dia menyapu pandangannya ke tubuhnya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dengan suara tak berdaya yang serupa, dia berkata, "Tidak perlu. Saya baik-baik saja." Cara acuh tak acuh serupa yang ditunjukkan Xiao Yan seperti yang dia lakukan sebelumnya menyebabkan King Ye sedikit terkejut. Bukan karena dia sia-sia tetapi dengan penampilannya yang menakjubkan, dia jarang menerima perlakuan seperti itu. Namun, dia juga orang yang sombong. Ketika dia melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menolak, dia tidak terus bertanya. Dengan demikian, atmosfer di antara mereka bertiga sekali lagi kembali ke keadaan tertekan. Suasana suram berlanjut beberapa saat sebelum akhirnya diinterupsi oleh seruan perayaan dari dalam hutan. Mereka bertiga mengangkat kepala mereka dan menemukan bahwa binatang ajaib yang awalnya melakukan pertarungan sengit dengan Fei Lei akhirnya dikalahkan oleh kekuatan gabungan semua orang. Tidak heran mereka begitu bersemangat. Mengesampingkan bangkai binatang ajaib, Fei Lei menginstruksikan beberapa tentara bayaran untuk mencari inti monster dan memimpin Kagang dan yang lainnya, yang tertawa bersama, menuju Xiao Yan. Tawa yang tak terkendali membuat takut burung-burung itu menjauh dari hutan. "Haha, saudara Xiao Yan, saya pernah mendengar tentang Anda, tetapi tidak pernah beruntung melihat Anda secara langsung. Terima kasih banyak hari ini." Petik 2. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menyapa Kagang terlebih dahulu sebelum tersenyum pada pria parubaya yang kuat ini yang tampaknya orang yang terus terang. "Bagaimana saya bisa memiliki reputasi yang baik di kota Qingshan? Haha, meskipun masih sangat muda, Anda bisa membunuh musuh yang licik itu dengan tangan Anda sendiri. Reputasi Anda jauh dari inferior. Setidaknya, tidak ada seorang pun di Bloody Battle Mercenary Company-ku yang bisa dibandingkan denganmu." Fei Lei mengukur Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Setelah melihat pertarungan Xiao Yan barusan, ternyata rumor dia membunuh Mu Si adalah benar. Dia tidak tahu bagaimana orang ini berlatih. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat meskipun usianya lebih muda dari 20 tahun. Tangannya, senyum ceria muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan terang-terangan menyimpan inti monster itu dan mengangkat kepalanya ke wajah King Ye yang indah dan cantik. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak. Tapi ini milikmu dan aku tidak akan membiarkanmu kalah." Bagaimana dengan, setelah berpikir dengan cemberut sejenak, Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke King Ye dan berkata dengan senyum cerah, "Ada 5 pil pemulihan energi di sana yang dapat membantu Anda dengan cepat memulihkan doki Anda di saat-saat bahaya. Jika kita membandingkan harga, itu tidak akan kalah dari peringkat 2 Monster Core, anggap saja ini perdagangan yang adil." Petik 2. King Ye awalnya tidak berniat untuk menerima apapun dari pihak lain tetapi ketika kata-kata "pil pemulihan energi" masuk ke telinganya, wajahnya yang cantik menjadi kosong. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menangkap botol giok itu. Saat dia membukanya, keterkejutan memenuhi wajahnya, ini adalah pil obat. Selama perjalanan penerbangan, Xiao Yan mengonsumsi 3 pil pemulihan energi, sebelum dia secara bertahap menemukan lembah kecil yang tertutup kabut tebal. Dia menguatkan dirinya dan menerobos kabut tebal dan terbang ke lembah kecil. Ketika dia hendak mendarat di tanah, sepasang sayap itu bergetar dan berubah menjadi tato di bahu Xiao Yan. Setelah melalui pertempuran yang sulit,
Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas saat dia sekali lagi kembali ke lembah yang damai ini. Dia cepat-cepat melangkah ke rumah jerami di lembah dan menemukan dokter peri yang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Xiaoyan kembali dalam keadaan utuh, beban di hati peri dokter sama lega. Setelah menyapa dokter peri, Xiaoyan buru-buru mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk kedua jenis pil tersebut. Setelah selesai, dia membawa ramuan obat dan melompat ke dalam gua di dinding gunung, bersiap untuk memperbaiki 2 pil obat penting untuk menelan api ungu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.